إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seseorang kepada sesama makhluk, tunduknya seseorang kepada selain Allah atau kepada sesama ciptaan Allah, baik itu dari kalangan jin, manusia yang mentaati jin atau manusia yang mentaati sesama manusia. Ketaatan semacam ini bisa berubah menjadi syirik akbar, syirik yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Otomatis dia tercerai dari istrinya yang masih muslim, kemudian otomatis hubungan waris antara dia dengan orang tuanya yang muslim, antara dia dengan anaknya yang muslim itu otomatis terputus karena syirik akbar yang terjadi akibat salah menempatkan ketaatan. Inilah yang disebut dengan syirku ta'ah, syirik dalam urusan ketaatan, syirik dalam urusan kepatuhan, syirik dalam urusan ketundukan. Setelah sebelumnya kita bahas bersama tentang syirku dakwah atau syirik yang diakibatkan karena salah menempatkan kepada siapa harus berdoa, kepada siapa harus meminta. Lalu kapan suatu ketaatan bisa berubah menjadi sebuah kesyirikan? Tentang hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau menyebutkan bahwa ketaatan kepada sesama ciptaan Allah bisa menjadi syirik akbar pada situasi sebagai berikut. Yang pertama, seseorang menaati orang lain, padahal orang yang ditaati tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, orang yang ditaati tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua yang menjadikan ketaatan bisa berubah menjadi kesyirikan adalah seseorang menaati orang lain, padahal orang yang ditaati tersebut membuat suatu peraturan. Orang yang ditaati tersebut mengesahkan undang-undang atau paket hukum yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum agama Islam. Kemudian orang yang menaati hukum, orang yang menaati undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam ini, dia pertama, dia meyakini bahwa undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Islam ini lebih baik atau lebih sempurna daripada syariat Allah, maka dia termasuk melakukan syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Atau
terkait dengan ketaatan terhadap hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam ini adalah ketika orang yang menaati undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan agama Islam ini, dia meyakini bahwa undang-undang tersebut sama kualitasnya dengan undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala, atau yang terakhir dia meyakini bahwa hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah ini tidak lebih baik daripada syariat Islam, tetapi dia membolehkan untuk menerapkan undang-undang buatan manusia yang berlawanan, yang bertentangan dengan undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya bahwa dahulu ada sahabat bernama Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim ini dulu beliau adalah seorang penganut agama Nasrani atau agama Kristen. Kemudian beliau bertaubat ketika datang Nabi Muhammad, kemudian beliau masuk agama Islam di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW. Suatu hari beliau pergi menemui Rasulullah SAW, kemudian sahabat Adi bin Hatim ini memakai kalung yang terbuat dari emas, yang mana kalung tersebut terdapat tanda atau simbol salib di ujungnya. Kemudian melihat hal itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Adi bin Hatim, buanglah berhala itu dari lehermu." Setelah membuang kalung salib yang terbuat dari emas, sahabat Adi bin Hatim ini kemudian menyusul Rasulullah SAW, kemudian mencegat Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, saya sudah membuangnya." Kemudian ketika hendak mengatakan hal itu, ternyata Rasulullah SAW sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang pintar dari kalangan Bani Israel, dalam hal ini Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 31. Sahabat Adi bin Hatim yang pernah menjadi seorang Nasrani merasa tersinggung dengan ayat ini. Kemudian sahabat Adi bin Hatim memberikan klarifikasi kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Nabi Muhammad, dulu ketika saya menjadi pemeluk agama Nasrani, dulu saya tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kami tidak sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kami tidak rukuk di hadapan pendeta-pendeta kami." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu." Bukankah pendeta-pendetamu itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kamu ikut-ikutan mengharamkannya? Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu." Dan bukankah pendeta-pendetamu itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kamu juga ikut-ikutan taat dalam menghalalkannya? Kemudian sahabat Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, benar apa yang Anda katakan itu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Fatilka ibadatuhum." Ya, begitulah ibadahnya mereka. Yang dimaksud dengan menjadikan Tuhan-Tuhan dari kalangan pendeta maupun dari kalangan rahib ini adalah dengan membenarkan omongan mereka, padahal omongan mereka itu bertentangan dengan syariat Islam, dengan undang-undang agama Islam.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan orang-orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka dalam perbuatan dosa, serta kemauan mereka untuk menerima apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka tentang mana yang halal dan mana yang haram, ini adalah bentuk peribadatan, ini adalah bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syirik akbar. Jadi syirik akbar bisa terjadi jika seseorang keliru menempatkan ketaatan. Taat yang tidak tepat bisa menjadikan pelakunya menjadi murtad. Naudzubillah. Yang pertama, seseorang menaati orang lain, padahal orang yang ditaati tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, orang tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret dalam hal ini adalah zina misalnya. Hubungan badan oleh dua orang yang belum menikah, atau hubungan badan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan suami istri. Menurut undang-undang Islam, keduanya hal ini jelas dilarang di dalam undang-undang agama Islam. Tetapi ingat, di dalam undang-undang buatan manusia, tidak seseorang yang melakukan hubungan zina jika didasari dengan asas suka sama suka, maka hal itu tidak bisa dijerat dengan jeratan pidana maupun hukuman. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang agama Islam. Contoh yang kedua adalah minum minuman keras. Jelas dilarang oleh undang-undang agama Islam, tetapi oleh undang-undang buatan manusia belum ada yang melarangnya. Meski sekarang sudah ada RUU larangan minum minuman keras. RUU ini sudah disusun sejak 2018 dan hingga 2 hari yang lalu belum selesai disetujui di DPR. Artinya orang yang minum minuman keras, asalkan minum minuman keras itu legal, memiliki izin dari pemerintah, itu hukumnya boleh. Padahal menurut undang-undang Islam, hal ini menjualnya, baik yang legal maupun ilegal, itu semua sama-sama haram. Kemudian yang ketiga, perjudian. Jelas-jelas haram menurut Islam, tetapi menjadi legal atau halal menurut undang-undang buatan manusia jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu dan jika dilakukan setelah mendapat izin dari penguasa setempat. Pasal 303 ayat 1 KUHP. Kemudian contoh lainnya adalah masalah cadar. Di dalam agama Islam hukumnya sunnah. Di dalam agama Islam memakai cadar boleh, tidak memakai cadar juga boleh. Tetapi kemudian di instansi-instansi tertentu, di universitas-universitas tertentu, apa yang menjadi hukumnya sunnah ini kemudian menjadi mutlak haram. Seseorang wanita di instansi tersebut yang memakai cadar, dia kemudian dipecat, dikeluarkan dari instansi tersebut. Contoh yang demikian ini banyak sekali di negeri ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang membenarkannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendukungnya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menganggap bahwa undang-undang buatan manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam ini lebih baik dari hukum Islam. Semoga kita juga tidak termasuk orang yang menganggap bahwa undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan agama Islam kualitasnya sama dengan undang-undang buatan Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menganggap boleh menerapkan undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واحذر من خذل الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار